proses yang terjadi saat ini adalah kerja keras dari tim sus bentukan Kapolri yang ternyata saya ketahui betul. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina mempermasalahkan tidak diundangnya mereka di sidang pada 27 September lalu. Saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang si Abu kabur barusan pisan nguang-ngeong dan si Pakun lagi main-mainannya. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Sambil menunggu timnas nanti malam main versus Bahrain ya. Semoga menang 3 poin. Yuk bisa yuk. Today kita lanjut pengawalan kasus Vina ini ya sampai pada putusan MA terhadap PK 8 terpidana nih ya. Today sih fokus utamanya Mamang mau ngebahas karena kemarin ada di Nusantara TV perihal pihak keluarga almarhumah Vina yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang menyatakan keberatan dengan beberapa hal, diantaranya itu soal PK atau persidangan setempat itu katanya keberatan karena apa nanti kita lihat. Terus juga keberatan dengan kesaksian Widi dan Mega emang menyebabkan apa nanti kita play. Tapi sebelum ke sono kita meluncur dulu. Ini yo ada update dari Ibu Titin yang diposting di channel YouTube Titin Priyanti The Real 3 jam yang lalu. Di sini Bu Titin ada ngasih kisi-kisi ya. Nih videonya dengan judul Tim Sus Kapolri ungkap keterlibatan oknum polisi. Mungkin satu people yang penasaran pengen fullnya langsung meluncur. Kita dorong, kita kawal, jangan kasih kendor ya. Mama mau highlight sedikit aja ya biar santai people penasaran gitu. Acegi. Play. Proses yang terjadi saat ini adalah kerja keras dari tim sus bentukan Kapolri yang ternyata saya ketahui betul bahwa sampai hari ini tidak pernah berhenti bergerak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada beberapa tim sus yang terus berkomunikasi kemudian meminta dokumen-dokumen yang seharusnya mereka miliki tetapi memang ada di tangan saya. Saya yakin betul masalah itu. Terima kasih juga kepada Bareskrim yang kemarin memeriksa saya dan meminta keterangan dengan nyaman, kemudian membuka kesempatan pada saya selebar-lebarnya untuk menyatakan apa yang terjadi di 2016. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak asal bicara karena memang saya sudah serahkan dengan bukti-bukti yang saya miliki dan belum pernah saya keluarkan. Itu sebenarnya menjadi catatan pribadi saya, tetapi bisa terkonfirmasi apabila dari kejaksaan maupun kehakiman punya catatan yang sama. Karena saya menyerahkan tanggal-tanggal apa yang terjadi di tanggal-tanggal itu terhadap terdakwa saat itu maupun kondisi yang ada. Nice. Berarti bisa dibilang dugaan beberapa netizen selama ini benar ya yang melihat mungkin kayak menunggu kemana nih pergerakan tim sus nih. Karena kan kemarin ini sempat terlihat seperti tidak ada pergerakan. Ternyata sedang memantau sidang PK juga sepertinya ya. Ya terbukti setelah sidang PK selesai sambil menunggu putusan bergerak lagi tim sus untuk memperkuat mungkin sedikit banyak simpulannya gitu kan, bukti-buktinya, dan juga berkolaborasi sama Bu Titin untuk meminta mana berkas-berkas yang mungkin Bu Titin punya itu dari 2016 gitu kan untuk memperkuat, mempertajam bukti-buktinya. Sama ada beberapa pihak juga yang ya menyebutnya sebenarnya ini sih sudah sampai simpulan ya seperti kayak Bang Reza Indragiri ya. Tinggal menunggu momen untuk rilisnya aja ya. Nah momennya seperti apa itu yang masih apa ya banyak teman-teman netizen menunggu
sepertinya nunggu momen A atau nunggu momen B atau nunggu momen C gitu ya. Ya biar nggak salah saham, mending kita tungguin aja. Sama ada juga beberapa kisi-kisi yang dijelaskan Bu Titin. Jadi buat nanti yang penasaran langsung meluncur nih judulnya Tim Sus Kapolri ungkap keterlibatannya keterlibatan oknum polisi. Oknum siapa nih kira-kira? Meluncur ya, meluncur dah tribal. Sekarang Mama mau melatih emosi dulu ya, Nyo. Meluncur. Nyo. Nextnya ini kita akan melatih emosi ya, seperti Helmut yang sepertinya sedang menahan napas juga ya. Atau tidak? Kok ini lagi di post videonya. Emang emosi seperti apa sih? Jadi ada keberatan dari keluarga almarhumah Vina yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya ya. Soal sidang PK setempat dulu. Keberatan seperti apa sih? Ya. Coba ceki. Play. Vina dan Eki, sidang di lokasi ditemukannya Vina dan Eki dinilai janggal oleh keluarga mendiang Vina. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina mempermasalahkan tidak diundangnya mereka di sidang pada 27 September lalu. Meski demikian, keluarga Vina tetap menyerahkan putusan ke Majelis Hakim Agung terkait putusan peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana. Keluarga tetap yakin Vina dan Eki adalah korban pembunuhan berencana sesuai dengan vonis yang berlaku hingga saat ini. Ya, karena kita kan tidak diundang ya, jadi memang harusnya sih semua pihak tuh diundang untuk ikut menyaksikan, tapi kita tidak memaksa untuk datang untuk memaksa melihat, tapi kita juga menyaksikan dari beberapa media yang memang itu menurut saya sih banyak kerancuan di situ ya. Jadi ya tetap aja nanti kita serahkanlah hasilnya itu ke pihak pengadilan. Jadi kalau dengan keyakinan kita yang bahwa kejadian itu adalah pembunuhan berencana dan sudah melalui tahap-tahap peradilan, ya kita tetap berpedoman itu adalah pembunuhan berencana, ya kita berkeyakinan. Oke. Ya menurutku ya udah sah-sah aja sih dari pihak keluarga almarhumah gitu kan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwa ya masih berpatokan sama putusan yang sudah inkrah itu ya udah gitu kan ya, sambil nunggu putusan MA aja gitu kan. Berarti kan kalau nanti udah keluar berarti itu putusan yang terbaru tuh ya. Cuman masalah diundang ini nih yang itu rada gimana ya, enggak tahu ya, karena kemarin aku masih inget di di Sindo News gitu saat Bang Nikolai Aprilindo gitu, terus ada Bu Elsa juga kan di situ. Aduh, gini, ini kan hajatnya, permohonannya pemohon PK, di mana case ini adalah 8 terpidana lah ya. Yang bukan meragukan ya, yang meminta untuk ditinjau lagi putusan terhadap mereka gitu. Jadi tolonglah, pihak yang wajib ada itu kan ya pemohon, termohon sama majelis hakim gitu. Masalah undang-undang pihak lain asa nggak wajib kalau menurutku mah ya. Karena tapi, kan beda apa ya, kalau menurut aku ya beda urusannya gitu. Iya, ini bukan sidang perkara utama, tapi balik lagi kita kan nggak ngerti. Mungkin yang lebih paham bisa bantu jelaskan. Ini kita logika kita sebagai orang awam aja emang ya. Sebagai netizen awam gitu ya. Terus juga kalau mau datang mah ya datang aja gitu kan. Kemarin juga ada tuh yang datang ya, walaupun sempet agak gesekan panas. Sempet ada yang datang, siapa ya aku lupa namanya, pokoknya segini, pokoknya sempet ada yang datang, ya datang mah datang aja gitu, asal jangan ngerusuh gitu ibaratnya. Yang lain juga kan datang ya datang aja buat nonton kan, juga nggak dipermasalahin kan. Tapi kalau menurutku ya memang untuk ngelihat atmosfernya kayak gini ya better nggak usah datang gitu, karena kan kondisinya lagi kayak gini, jadi takutnya ada sorakan-sorakan dari warga yang ikut ngawal, takutnya kayak gimana-gimana, jadi better nggak usah datang gitu. Atau juga kan kalaupun datang juga nggak akan bisa ngomong atau meluruskan atau berpendapat gitu kan. Iya benar, karena kan sekarang urusannya dengan pihak termohon gitu, di mana dakwaannya kan yang membuat termohon. Jadi kayak tolonglah ya. Oke. Ya merasa
aduh kumaha tuh ini teh. Ya udahlah begini lah, gimana konten people komentarnya. Mamang liar jadi kayak tapi ya udahlah, tolonglah. Ini yang pertama, ini kita kasih ke next ya. Nih yo, masih as always dari Nusantara TV. Ini saat komentar dari pihak keluarga gitu yang diwakili oleh kuasa hukum yang mengenai keberatan pihak keluarga almarhumah Vina terhadap kesaksian Widi dan Mega. Seperti apa ceki-ceki? Play. Kalau dari keterangan-keterangan para saksi, terpidana, ahli, kemudian persidangan-persidangan yang kemudian diinformasikan kepada pihak keluarga, adakah kesaksian yang dirasa mengganggu atau mengejutkan atau dirasa tidak benar, Mas Reza? Ya, tapi memang dari beberapa kesaksian, terutama kesaksian dari teman-teman almarhumah ya, di situ kan banyak sekali yang menyudutkan tanpa almarhumah bisa membela diri gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali seperti itu. Tapi kalau memang nanti sudah sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Baik. Jadi, di bagian mana yang dirasa menyudutkan, ya, Mas Reza? Iya, banyak hal ya, saya tidak begitu ingat ya, tapi kita udah ada rekamannya. Jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup, terutama menjelang sebelum meninggal gitu. Tapi hingga saat ini keluarga belum meminta untuk melakukan upaya hukum? Masih belum. Kita masih tetap mengikuti jalannya persidangan. Oke. Dan masih menunggu dari hasil PK ini. Oke, tapi memang posisi keluarga saat ini sudah siap apapun hasilnya ya. Kalau kemudian ternyata PK itu dikabulkan dan kemudian ini dinyatakan sebagai kecelakaan, keluarga sudah siap untuk menerima fakta seperti itu? Ya, memang dari awal kasus ini mencuat, kita juga sudah bersama-sama menyepakati bahwa apapun nanti hasilnya, paling tidak bisa menjawab dari 8 tahun penantian kasus yang tidak kunjung selesai ini ya, kita akan tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang akhirnya bisa menuntaskan kasus ini. Baik, Mas Reza, tapi kalau saya kembali lagi ke kesaksian dua sahabat Mega, apa komentar keluarga tentang dua orang ini? Apakah memang keluarga mengenal mereka atau seperti apa? Jadi memang untuk kedua sahabat Vina, Mega dan Widi ya kalau tidak salah namanya, mereka itu kakak almarhumah itu melihat mereka terakhir itu pas menjemput di malam kejadian menggunakan sepeda motor bertiga kalau tidak salah, dan tidak begitu mengenal lebih akrab karena almarhumah Vina untuk teman-temannya memang agak sedikit tertutup. Oke. Tapi memang banyak kesaksian itu ya sangat menyudutkan sekali gitu. Jadi akan menciptakan citra yang tidak baik. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek mungkin ada itu menurutku agak kontradiksi sih sebenarnya, Mang. Yang mana tuh? Poin mana sama mana? Poin yang katanya almarhumah itu agak tertutup kalau mengenai pertemanan gitu kan. Tapi giliran dikasih tahu ya kalau misalnya minum lah gitu ya, anggap minum gitu ya, terus juga nginep gitu. Lah kok nggak terima? Terus katanya tapi tertutup, jadi nggak terlalu banyak tahu tentang lingkungannya almarhumah gitu kan. Tapi gitu, ngerti kan Bang maksudku kan? Tapi kan kadang gini ya, ya satu people mungkin ngerti dan ngerasain juga, terkadang waktu ngelewatin masa remaja itu biasanya temen yang lebih tahu dulu kebiasaan dalam tanda kutip kebiasaan buruk kita gitu dibanding pihak keluarga. Karena ya justru kayak contohnya gitu kan, SMA, SMP udah belajar ngerokok, yang tahu duluan biasanya temen dulu, karena kan secara logikanya kita mikir temen gak akan ngomelin, gak akan ngehukum gitu. Biasanya kan giliran di rumah alim gitu, giliran di luar apa kayak gimana gitu, biasanya idealnya gitu kan. Tapi kan balik lagi kita gak tahu ininya kan. Makanya aku bilang agak kontradiksi jadinya. Kalau aku kontradiksinya menganggapnya itu saat di satu sisi kita menyerahkan sepenuhnya, kita ngikutin aja apapun putusannya, tapi secara gestur
kayak tidak meyakini gitu. Iya. Kayak masih kekeh kan? Masih kekeh, tapi ya nggak tahu ya, mungkin menurut aja gitu kan. Iya. Nah, perihal keberatan terhadap kesaksian Widi dan Mega yang tadi dibilang itu, ini ada sedikit jawaban logis non asyik logis non asyik dari Bang Jutek. Nih masuk akal, ceki. Play. Komentar soal bagaimana memang di persidangan kemudian terungkap banyak hal dinamika hubungan antara Vina dan Mega dan Widi yang sebenarnya mungkin memang agak kurang elok ya kalau kemudian dari sisi keluarga korban mendengar informasi-informasi seperti ini tanpa kemudian bisa membela diri begitu. Gini Mbak Tasya, saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban, baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Ya. Artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah. Justru, karena ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan. Jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya. Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh keluarga. Mau nggak mau gitu kan. Terus kita tanya apakah itu kebiasaan. Dan di bawah persidangan kan mereka ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau diapa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah, tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya? Ya mungkin buat berbagi sudut pandang aja kali ya. Kalau dari sudut pandangku tuh iya, nggak cuma dari keluarga almarhumah aja gitu yang ibaratnya merasa apa ya, bahasa sederhananya kayak dirugikan akibat aibnya gitu, dugaan aibnya itu yang katanya dibongkar gitu. Tapi dari pihak Mega sama Widi juga mereka ibaratnya mempertaruhkan citra sebagai ibu, sebagai menantu, sebagai istri, sebagai anak di depan persidangan di bawah sumpah. Nih loh, masa lalu gua kayak gini gitu. Kan mereka juga waktu di channel Butin, mungkin nanti people bisa nonton lagi, ada tuh waktu ngobrol sama Widi sama Mega. Kayak apa ya, bisa dibilang udah nothing tulus, minta izin ke mertua, ke suami, ke ibu gitu, bahwa kita mau buka dulu tuh sebenarnya ada chat yang seperti ini. Ini kita buka dulu, kita orangnya kayak gini, bahasa kasarnya mah ya. Nggak apa-apa dah mau dicap cewek nggak bener, dicap apa ya udah, yang penting poinnya buat bikin terang permasalahan ini. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma citra dari satu sisi aja gitu yang disenggol, yang dipertaruhkan. Ini dua sisi ini demi terangnya ini juga mempertaruhkan citra nama baik mereka gitu ibaratnya kan. Orang menyimpan rapat-rapat, aibnya ini mau nggak mau dibuka di persidangan di bawah sumpah. Jadi ya tolonglah. Mereka bahkan ngebongkar aibnya sendiri bisa dibilang ya Bang ya, demi kebukanya kasus ini gitu. Aku dari tadi panjang lebar tuh pengen biar Santu People nangkep bahasa kalimat sederhananya. Janganlah merasa paling gitu, tolonglah. Aduh liar. Kita kasih next ya. Nio. Kerugian yang katanya diakibatkan oleh kesaksian Widi dan Mega nih ada lagi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Ceki. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu yang memang sangat lelah akhirnya
kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah, jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu kan. Selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas dan kasus selesai. Itu harapan dari kami. Oke. Jadi yang aku tangkap jadi tidak nyaman gitu kan, yang diakibatkan gitu kan oleh kesaksian Widi dan Mega kemarin di persidangan PK gitu ya. Akibatnya tadi bisa didengar juga kan kakaknya almarhumah dalam case ini berarti Mbak Marliana yang akhirnya tidak leluasa bergerak ibaratnya gitu. Iya, mau dan kerja juga susah. Iya, tidak bisa mencari nafkah gitu. Kalau menurutku loh ya, ini mohon maaf ini memang hanya ingin berpendapat gitu ya. Kan sudah 4 bulan mau 5 bulan nih ya kebetulan kita ngawal ya. Sedikit banyak memahami gitu, ngeliat, ngecek respon netizen, komen-komennya. Oh ini di-triggernya gara-gara apa? Oh kenapa bisa netizen komen seperti ini? Apa sih triggernya? Iya mungkin ada lah sedikit banyak dari keterangan Mega sama Widi. Cuma menurutku pribadi porsi yang paling besar yang mengakibatkan kerugian itu adalah ya mohon maaf gitu, keterangan dari beliaunya sendiri yang bisa kita lihat di jejak digitalnya, ada sama Mas Uya, ada sama Bang Densu, ada sama Kang Dedi, Mbak Fristian dan lain-lain bisa dilihat jejak digitalnya. Itu yang ku bilang tuh ketidakkonsistenan itu yang bikin netizen tuh ngamuk. Iya. Gitu. Kalau perihal tidak bisa mencari nafkah ya itu ya gimana ya, rezeki sih itu mah ya, rezeki kan masing-masing yang mungkin lagi emang belum rezekinya gitu kan. Iya. Jadi ya apa ya, janganlah semuanya dilimpahkan ke kesaksian itu gitu. Iya. Kan kesaksian itu ngomonginnya si A-nya gitu. Walaupun si A itu adalah adiknya si B gitu, tapi ya tolonglah. Iya kan balik lagi kayak yang kemarin-kemarin aku bilang ya Mang. Maksudnya kalau misalnya dari awal Mbak Marliana itu bilang nggak tahu, dapat infonya cuman dari sini ini gitu kan, saya sendiri dan keluarga nggak tahu menau gitu kan, ya itu mungkin bisa lebih diterima dan netizen lebih respect gitu daripada dulu bilang seakan-akan dia tahu semua terus sekarang bilangnya nggak tahu. Itu kan ya jadi nggak konsisten, jadi ya itu yang bikin netizen jadi begini sekarang. Betul, gitu kan. Dulu kan di awal muncul terus netizen menangkapnya oh iya info keluar dari beliau semua dan dia juga seakan-akan memang mengetahui semua. Terus di tengah perjalanan seakan-akan cuma tahu setengah gitu kan. Di akhir perjalanan baru diakui bahwa semua info itu berasal dari Bapak A gitu. Dia nggak tahu menau gitu. Nah, mending dari awal Ya tuh gitu teh dari awal. Di awal atau kos gitu teh lah lieur aku mah. Jadi kayak menurutku sih sebenarnya ya kesalahan dianya sendiri gitu karena nggak ngomong dari awal apa adanya. Iya, jadi kesimpulannya nih, ada tidaknya kesaksian Widi di persidangan, sepertinya netizen bakal tetap ngerujak. Iya betul. Nggak ada pengaruhnya sama keterangannya Widi sama Mega sih. Iya, jadi tolonglah jangan dilimpahkan ke atau nyalahin ke Widi ke Mega gitu kan. Tapi ini menurut kita ya, pendapat kita ya. Kalau salah ya mohon maaf. Gitu. Sekarang kita ke nextnya. Just. Iya. Yes. Ini juga menarik, ceki-ceki. Play. Bu Elsa, baik, dengan sekian banyak keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian terpidana sepanjang persidangan ini di bawah sumpah, kita menyaksikan keterangan bermacam-macam saksi. Yang saya ingin tanyakan Bu Elsa, Pak Ibtu Rudiana itu masih dengan pendirian awal, ceritanya masih sama bahwa dia yakin ini ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ini Mbak, masa fakta kita mau rubah-rubah? Kok penelitian awal maksudnya Anda gimana? Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Satu pertama dari Mabes Polri itu turun, kemudian dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM dan semuanya itu sudah memeriksa klien saya, dan klien saya sudah dinyatakan oleh Mabes Polri itu tidak menyalahi prosedur.
Kemudian ada pemeriksaan yang terbaru ya sekitar 2 bulan yang lalu, semuanya diperiksa termasuk penyidik-penyidik Kapolres, Kapolda terdahulu pada tahun 2016, termasuk terpidana juga, itu sudah diperiksa lagi atas perintah Kapolri. Itu juga kita tunggu hasilnya, ya. Jadi berdasarkan saya sih bebaskan karena namanya upaya hukum, boleh-boleh aja ngumpulin saksi banyak di bawah sumpah, terserah. Itu kan haknya dari pemohon PK. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi fakta-fakta yang ada di kita ini bukan fakta karangan, tetapi ada buktinya semua. Masalah kecelakaan tolong saya katakan itu silakan dilupakan saja. Tapi kalau mau teruskan silakan aja. Baik. Saya nggak membantah, terserah, nanti kan kita sama-sama punya bukti. Oke, Ya. saya ke Mas Reza. Nah gitu, jadi satu people yang masih berpikir ini laka tadi disampaikan oleh beliau gitu kan, bahwa silakan lupakan saja gitu kan. Coba balik lagi nih, tidak terjawab nih pertanyaan dari pembawa acaranya ya, bahwa apakah masih tetap terhadap pendirian awal. Oke lah, mungkin tidak terima dengan kata pendirian karena balik lagi ini kan fakta. Iya, oke ya. Jawab berarti masih tetap dengan fakta awal. Iya. Ternyata sampai di akhir penjelasannya pun tidak ada jawaban. Iya. Sama seperti waktu ditanya 6 meter itu kemarin. Oke. Lupakan saja Nyo katanya tuh. Tolonglah. Kita ke next aja yuk biar gak lupa. Yes. Luncur. Yes. Nih Nyo. Yes. Kalau tadi rada digas sama Bu Elsa gitu kan, ini kena gas lagi saat menanyakan soal apakah Bapak Rudiana tahu keberadaan Aep. Digas lagi, dan juga di sini dijelaskan soal somasi yang waktu itu mau dilemparkan untuk Bu Titin itu katanya. Diceki-ceki. Play. Apa kabar dengan somasi-somasi yang dilakukan? Kita akan lakukan. Iya pasti. Itu namanya melakukan upaya hukum. Katanya kan Jumat lalu kan Bu untuk Jumat lalu ya, untuk Ibu Titin. Kita rapatkan semua itu, dan kita akan melakukan suatu verifikasi dan validasi terhadap saksi-saksi yang ada di PK. Kan tuh banyak tuh, kalau nggak salah saksinya 49 saksi fakta, 5 ahli. Jadi satu-satu saya akan lakukan verifikasi, validasi, dan mana yang oke, yang mana yang tidak oke, dan itu kan cukup memakan waktu. Baik. Yang tidak sebentar. Tidak bisa sebentar. Nah, baik. Kalau di sana kan per hari sampai 150 orang. Tentunya berbagilah cepat. Kalau kita kan nggak banyak orangnya yang melakukan hal ini. Oke. Ibtu Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aep, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aep. Kita tidak pernah tahu keberadaannya, dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aep. Rudiana nggak tahu. Yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aep ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aep, Bu Elsa? Ya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami. Terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini semua. Dia jelasin kepada saya, dan saya lihat, oh iya. Bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua adalah bagian dari rekayasa. Menarik terus, silakan aja, masuk akal nggak keterangan mereka tuh menarik. Mereka Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi, ya, dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan dikenal Liga Akbar, dan mana tahu Rudiana bahwa dia itu kenal dengan Rivaldi itu, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM sama dia Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian?
Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Musim cabut-cabut. Iya, karena maksudnya kan karena sudah musim panen singkong gitu kan, memang harus dicabut. Aduh, tolonglah ya. Tadi yang perihal somasi, jadi clear ya teman-teman Santuy People, bukan tidak jadi tapi belum. Masih proses. Iya, memang mungkin meleset dari waktu yang kemarin ini disebutkan ya kan, bahwa 3 hari dari hari Selasa, which is itu Rabu, Kamis, Jumat, dan ternyata tidak jadi di hari Jumat karena masih dalam proses verifikasi dan validasi atau apa gitu tadi ya. Karena kan balik lagi kan saksinya kan banyak, 49 fakta plus 5 ahli gitu kan. Jadi ya karena timnya sedikit, berarti nggak jadi. Seingat aku waktu di diskursus net ibu yang pirang itu yang ngobrol sama Bang Reza kan menyebutkan bahwa ada sekitar 60 orang. Yang Bang Reza minta ya udah sebutkan aja sampelnya 5 siapa aja. Berarti ya iya sih 60 berbanding 150 dari Pradi pasti akan memakan waktu sih ya. Iya, jadi, tapi kemarin kan juga sebenarnya beliau ini bilang kalau misalnya ya kita kan nggak tahu alamat rumahnya satu-satu, ya kita titipin di Pradi aja gitu kan. Iya, mungkin sebagian ada yang kayak kemarin kita lihat kan yang buat Aldi itu udah sampai ke Pradi gitu kan. Ya mungkin buat yang lainnya masih termasuk ada Bu Titin diantaranya itu masih proses verifikasi dan validasi gitu. Iya, jadi buat Santuy People yang mikir mana kemarin katanya somasi nggak ada, ternyata bukan nggak ada tapi masih proses dulu gitu. Karena kan harus melalui proses gitu. Terus juga tadi perihal Mbak jurnalis yang agak sedikit digas ya. Lagian nanyainnya baru dia nama ke Aep mulu sih kan. Aep itu kan kliennya Bu Elsa, langsung aja nanyain ke Bu Elsa aja gitu. Jangan bawa-bawa Rudi lagi gitu, tolonglah. Tapi ya part ini tuh part yang ketinggalan kemarin. Poin utamanya di video ini ya soal keberatan, kita harus cover both side ya, soal keberatan dari keluarga almarhumah Vina yang seperti tadi diungkapkan gitu. Gimana menurut Santuy People, setuju enggak gitu, pas enggak gitu keberatannya atau kayak gimana itulah ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya, siapa tahu ada update baru lagi besok. Gitu kan penasaran juga, memang gak sabar pengen nanti malam nonton Timnas. Nonton Timnas yuk, semoga bisa lah 2-0 menang lah ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya, tetap setia kawal sampai putusan. Kita meluncur dulu ke setting tuh. Super thanks. Belajar. Super thanks kita kali ini ada pipe. Ada 5. Ada pipe. Yang pertama kita buka dari Iblis Alim. Makasih ya Nyomang, tiap hari terus mengawal. Siap dikala udah kehabisan tontonan YouTube Nyomang upload siap. Terima kasih juga sudah setia menonton. Itu nenek ngomong dan masih banyak lagi, tapi saya nggak usah ngomong lah karena saya belum sampai. Bukti disimpan sendiri atau cuma ada di Iblis Alim kadang-kadang kata-katanya suka Tatsma. Kalau menurut saya, Kang Deddy bayar Aep dan Suroto itu sebagai orang yang diundang ke podcast, bukan sebagai sogokan. Ngundang kan bayar. Om Deddy aja ngundang pasti bayar, kecuali kolaborasi. Walah si nenek mah onyon katanya. Iya, kalau aku sih yang kemarin terlepas dari bayar enggaknya, yaitu nanti Dilan sebelum membuat kontennya ya mau seperti apa ya. Cuma yang menarik dari yang kemarin tuh di saat mempermasalahkan bayaran ya, tapi di satu sisi bilang ada bukti amplopnya. Kan berarti diterima dong harusnya. Nextnya dari Saninata, Kisut udah mulai puyeng yang bicaranya. Iya sih, loyo depresi, sehat-sehat terus ya Nes, supaya Nes bisa menyaksikan kebebasan para ya kenapa baca selengkapnya di sini dari Funky Pants. Ini saya tahu Mamang nggak setuju nih ekspresinya wadidaw. Mamang kalau sebel ungkapin aja Mang, asem banget mukanya, udah ketawain aja. Tidak boleh ya, kita harus cover both side ya, netral ya. Tolong lantong mancing-mancing manete liar. Setiap kali dia bilang saya sudah dicek, saya sudah cek, saya ada buktinya, saya punya video, dalam setiap wawancara itu di media publik tidak ada satupun yang pernah dibuktikan. Ada Dena. Iya.
Apakah ini termasuk dalam penyebar? Jika iya apakah oh iya, dia bilang kadang berusaha membayar mencabut keterangan surat. Maaf, saya rakyat biasa yang bodoh, bukan profesor. Tapi apakah ini termasuk masuk akal? Udah, kita langsung kelas saya, nggak bahayakeun aja. Kelasnya dari Brolin. Wah, ini udah masuk, udah kelewat batas. Hey, Anda Ibu Frozen bisa dituduh gitu Pak Dedi. Anda lagi gali kuburan kamu sendiri ya. Lama-lama si Frozen 1 ini makin frontal, minta digetok dulu baru diem. Kesel banget liatnya. Kalem, tahan emosi. Kita bawa ketawa aja sambil mengawal sampai putusan dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa menyerah. Mamang, abu yang nggak ada dan pakun berak, dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.